Selamat pagi adik-adik, shalom, damai. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Itu karena anugerah daripada Tuhan. Kita tetap semangat walaupun kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Inci percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan dua lagu berturut-turut. Ku dengar Tuhan memanggil dan mari jo semua sama-sama. Dengan penuh semangat, Inci undang semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sukacita hatiku senang, senang sekali. Aku menjadi anaknya, aku menjadi anaknya. Mari jo semua sama-sama baku hibur hati yang sedang sedih, sambil pakai tangan kaki disentak, kau mulai tatawa, hahaha, tatawa kecil, hihihihi, tatawa besar, wah, hohohoho. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh adik Livi. Sambil adik Livi bersiap, kita menyanyi Selamat Pagi Bapa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Hanya inilah doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, kita tetap semangat. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan 3 lagu berturut-turut. Pertama, lihat-lihat aku datang mengetuk pintu. Yang kedua, there's no one. Dan yang ketiga, kau temanku. Masih tetap berdiri adik-adik. Lihat, lihat, aku datang mengetuk pintu. Siapa, siapa mendengar
ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Engku Gut. Dudu yang manis, jangan ada yang bajalang-bajalang. Torang mesti fokus dengar cerita firman Tuhan. Sementara Engku Gut menyiapkan diri, kita akan berdoa yang akan disampaikan oleh Adik Praisel. Sementara itu torang menyanyi, ku ingin dengar cerita. Sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Engku Gut yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, senang sekali torang boleh lagi baku dapa di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Saat ini adik-adik torang lagi mau belajar dari firman Tuhan. Dan untuk firman Tuhan di hari Minggu ini torang akan bersama-sama membaca dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Adik-adik torang akan membaca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-28. Kitab Hakim-Hakim. Adapun Yeftah, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah
katanya kepadanya, Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, Memang, kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling, tanah Edom dan tanah Moab. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan, Allah Israel, telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu?
Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan, Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel? Atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau. Tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Ya, adik-adik sekalian, orang sama-sama sudah membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Saat ini adik-adik, engkau akan mau bercerita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi ada seorang yang bernama Yeftah. Ia orang Gilead, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi adik-adik, ia adalah seorang anak dari seorang perempuan sundal. Ayahnya bernama Gilead. Dan ketika ini istri dari DP ayah melahirkan anak-anak laki-laki, dan ketika mereka telah menjadi besar, jadi dewasa, mereka mengusir ini Yeftah. Dorang bilang, udah ini Yeftah ini tidak punya hak milik pusaka atas dorang pe keluarga. Jadi dorang usir ini Yeftah. Dan ini Yeftah pun dia pergi. Dia berada di tempat yang bernama Top. Di sana dia bersama-sama dengan petualang-petualang dan mereka melakukan perampokan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu ketika ini orang Israel sedang berperang dengan Bani Amon. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dorang berperang. Namun adik-adik, dorang mulai kewalahan, mulai tertekan. Karena tidak ada orang yang pimpin pada orang, sehingga dorang semakin sulit adik-adik. Kemudian adik-adik, aduh, siapa ini yang boleh mau pimpin orang ini dia? Mau berperang melawan ini Bani Amon. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, dorang dapat ingat, aduh ini Yeftah ini dia, dong so dengar tuh Yeftah. Kemudian ini tua-tua Gilead, dorang pergi, baku dapat deng ini Yeftah. Dorang mau minta ini Yeftah untuk mau jadi dorang pe pemimpin untuk berperang dengan ini Bani Amon. Nah dia yang dikasihi Tuhan, malah Yeftah dia ni mau. Dia bilang, aduh, mau ni ada usir dulu pak kita dari kita pe keluarga, mau ni ada usir. Dan ini tua-tua bilang, iyo, dorang tahu itu, dorang menyesal karena dorang sobeking itu dia. Nah adik-adik, dorang minta ini Yeftah supaya boleh mau jadi dorang pe pemimpin untuk berperang melawan ini Bani Amon. Dong menjadikan ini Yeftah dong pe pemimpin. Dan ini Yeftah bilang, kalau memang mau suka bahwa ini Yeftah ini mau suka jadi dorang pe pemimpin, dan Tuhan akan menyerahkan ini Bani Amon ke dalam tangan Yeftah. Apa betul bahwa ini Yeftah ini dorang mau jadikan dia sebagai pemimpin? Nah adik-adik, dorang bilang, demi nama Tuhan, bahwa dorang akan mau jadikan dia sebagai dorang pe
pemimpin. Nah adik-adik, demikianlah Yefta. Dia mau adik-adik, dia ingin untuk boleh menjadi pemimpin, untuk memimpin ini orang-orang Israel untuk berperang dengan Bani Amon. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika dia menerima ini, apa yang dia lakukan adik-adik? Dia datang kepada Tuhan, menyerahkan perkara ini ke hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang boleh memampukan dia. Hanya Tuhan yang boleh menolong. Jadi dia datang. Lebih dahulu dia menyerahkan ini, perkara ini kepada Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Yefta pun dimampukan Tuhan untuk berperang melawan Bani Amon. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus bisa menggunakan siapa saja untuk menjadi alat Tuhan. Tuhan bisa menggunakan adik-adik walaupun masih kecil. Tuhan bisa menggunakan adik-adik untuk menjadi alatnya. Dari latar belakang keluarga apapun, torang semua Tuhan bisa menggunakan torang. Baik torang dari keluarga yang kaya, keluarga sederhana, punya rumah besar, rumah kecil, atau siapapun torang dengan kehidupan keluarga apapun, Tuhan bisa menggunakan torang untuk menjadi alatnya, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, memimpin banyak orang supaya bisa mengenal, bisa mengetahui bahwa Tuhanlah Allah yang Maha Kuasa. Nah adik-adik, mungkin adik-adik pikir orang masih kecil. Bisa saja ketika adik-adik suatu saat telah menjadi besar, mungkin ada yang mau jadi wali kota, bupati, gubernur. Ya, Tuhan bisa menggunakan adik-adik untuk menjadi pemimpin, bisa menjadi alatnya bagi banyak orang. Asalkan adik-adik seperti Yefta tadi, dia datang menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Begitu juga orang adik-adik, orang diajarkan untuk selalu datang memohon kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang akan boleh memampukan orang untuk melakukan segala perkara. Tuhan yang akan menolong orang ketika orang mau beraktivitas. Tuhan mempercayakan orang apa saja. Yang penting Tuhan, orang semua mau datang memohon pertolongan kepada Tuhan. Demikian adik-adik, terpujilah nama Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik sekalian, memberkati mama, papa, adik, kakak, seluruh keluarga adik-adik sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan untuk ayat hafalan adik-adik, ada dalam kitab Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama. Kitab Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama. Jadi DP ayat hafalan berbunyi, adapun Yefta seorang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi DP ayat hafalan, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Itu DP hafalannya adik-adik. Jadi hafalan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi torang so dengar cerita, mudah-mudahan cerita yang torang so dengar akan memberikan semangat lagi buat adik-adik. Inci undang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Masa Depan Sungguh Ada. Takutlah
Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, nanti selesai ibadah, inci-inci deengku akan menjemput persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Engku Gut. Semua ambil sikap berdoa sambil kita menyanyi Engkaulah Selalu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Dan untuk itu, orang akan berdoa. Semua sikap doa, orang mau berdoa, orang mau menghadap Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang sangat baik dalam kehidupan kami mengucap syukur karena di hari Minggu ini kami lagi boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Walaupun dilaksanakan secara online, namun kami percaya Tuhan akan memberkati ibadah kami ini. Dalam ibadah kami lagi boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk boleh dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan bisa memakai kami semua untuk menjadi alat Tuhan. Siapapun kami, dalam keluarga apapun kami, Tuhan boleh menggunakan kami untuk menjadi alat Tuhan, akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami lagi boleh bersama-sama memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami setiap hari. Diberkatilah persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan, itu dapat berguna dalam pelayanan, terlebih khusus pelayanan anak-anak sekolah minggu Jemaat Paulus di Wungan Wenang Mahakeret. Diberkatilah anak-anak sekolah minggu
yang ada di Jemaat Paulus TWM. Tuhan berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, senantiasa selalu dalam pemeliharaan Tuhan, diberi kuat dan sehat ketika mereka bersekolah ya Tuhan. Walaupun mereka melaksanakannya secara online, namun Tuhan yang beri kepintaran, memberi hikmat kepada anak-anak, memberi semangat kepada anak-anak untuk mereka boleh belajar, mereka boleh bersekolah, sehingga mereka boleh berhasil dalam studi mereka. Diberkati juga orang tua mereka masing-masing, senantiasa selalu diberi hikmat dan kemampuan oleh Tuhan ketika mereka mendidik anak-anak mereka, selalu dalam pertolongan, selalu di dalam kasih daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menuntun anak-anak mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkati kehidupan keluarga mereka masing-masing, selalu dilimpahkan berkat oleh Tuhan ketika dalam situasi sekali sulit saat ini ya Tuhan. Namun biarlah Tuhan yang selalu menolong dan memberkati. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan dan Allah kami. Kami berdoa ketika saat ini juga kami masih terus diperhadapkan dengan situasi virus COVID-19 yang terjadi peningkatan kasus. Namun kami bermohon Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus membentengi kami dengan kuasa-Mu, Engkau menjaga kami sehingga kami boleh dijauhkan dari virus COVID-19, dan kami semua boleh juga terus mentaati protokol kesehatan sehingga kami boleh menikmati kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Diberkatilah juga untuk ibadah kami nanti di minggu yang akan datang. Biarlah anak-anak boleh juga diberi kesempatan, anak-anak juga boleh dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di minggu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami yang berdoa, yang bersyukur atas pertolongan Tuhan, atas ibadah sekolah minggu di pagi hari ini yang boleh kami laksanakan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena pada hari ini, kanan kami secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tetap semangat dan tetap terus memuji nama Tuhan. Kita akhiri dengan menyanyi lagu Telah Lama Ku Cari-Cari. Syalala, Dia Raja segala raja. Syalala, memanggilku
menuailah, dannya hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Inci ingatkan lagi, kita akan bertemu minggu depan. Jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Sehat, sehat, sehat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.